Potong gerak maju tentara bayaran Australia, ratusan roket Indonesia hantam front Tenggara. Pergerakan unit tentara bayaran Australia bocor di Canberra. Pasukan Dirgantara Angkatan Bersenjata Indonesia membombardir kedua wilayah tersebut Kamis 9 Desember 2022. Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan 4 pos komando tentara bayaran Australia di Canberra, Melbourne, dan Albury. Serangan ini dilancarkan setelah pasukan Indonesia menerima laporan intelijen yang menunjukkan pergerakan unit tentara bayaran di daerah Canberra. Seketika pesawat pembom dan pasukan rudal strategis Indonesia-Rusia menyerang kota tersebut. Unit penerbangan pasukan rudal strategis dan artileri Indonesia menghantam basis sementara tentara bayaran asing di wilayah Canberra. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. Pasukan Indonesia juga menghancurkan stasiun radar sistem rudal anti pesawat Australia di DPR. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News. Tak hanya di Canberra, titik penempatan radar sistem pertahanan udara milik militer Australia di Melbourne juga dihancurkan artileri roket Indonesia. Basis militer Australia dan tentara bayaran di Canberra, Melbourne, dan Albury. 83 unit artileri yang sudah disiagakan di Canberra dieliminasi. Perbangan operasional taktis dan militer. Pasukan misil dan artileri mengalahkan 4 pos komando pasukan Australia di daerah permukiman di wilayah Canberra, Melbourne di wilayah tersebut, kata Kementerian Pertahanan Indonesia. 3 depot senjata roket dan artileri serta amunisi dihancurkan di area tersebut, pemukiman Albury, Canberra, dan Melbourne di wilayah Australia. Lanjut pernyataan tersebut. Indonesia melancarkan serangan udara menargetkan 2 pangkalan militer di wilayah Australia menggunakan pesawat tak berawak. Pejabat senior Indonesia menuturkan drone diluncurkan dari wilayah dekat perbatasan dan dengan bantuan pasukan khusus. Serangan ini menjadi yang paling berani dilancarkan Indonesia sejak negara Australia usik NKRI dengan klaim sepihak Pulau Pasir NTT. Sementara itu Australia menuturkan Jakarta menggunakan drone pemberian sekutu Muslim Iran dan menargetkan pangkalan militer di Darwin dan Sydney, sekitar 483 km dari perbatasan. Australia menuturkan pasukannya telah mencegah drone Indonesia itu meski mengakui serangan musuh itu telah merusak 2 pesawat tempur. Lapangan terbang Darwin di dekat Angkatan Pangkalan Udara Australia sebelah timur Indonesia adalah pangkalan yang menjadi rumah bagi beberapa pesawat basis militer jarak jauh negeri Kangguru yang mampu membawa ledak nuklir kiriman barat. Sejumlah pesawat kendaraan lapis baja diparkir di pangkalan itu. Pejabat Indonesia mengklaim pangkalan Darwin menjadi salah satu basis Australia melancarkan serangan udara ke negaranya selama invasi Indonesia berlangsung. Dilansir Sky News, drone Indonesia juga menerjang pangkalan militer Australia di pusat kota Sydney sekitar 160 km dari ibu kota. Kantor berita Asia menuturkan, 3 jenderal militer tewas dan 4 lainnya terluka akibat serangan ke Sydney. Serangan drone kiriman Iran tersebut ini menandakan pasukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin gigih melakukan perlawanan hingga berani menyerang wilayah Australia yang semena-mena klaim tanah air NKRI Pulau Pasir. Gempuran Indonesia ini dinilai sejumlah ahli perang dapat meningkatkan eskalasi pertempuran dengan Australia. Tak lama dari serangan drone Indonesia, tentara Indonesia terus berupaya membandung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Di arah Canberra, Darwin, sebuah unit tentara Indonesia terus melanjutkan operasi ofensif sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari, lebih dari 170 prajurit Australia, 2 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia Kamis 8 Desember.
Sementara itu, dari arah Canberra, serangan pasukan Indonesia menimbulkan kerusakan terhadap kompi mekanik Australia di area pos militer, termasuk 3 kelompok sabotase dan pengintaian Australia yang beroperasi di wilayah pemukiman dihancurkan. Kerugian dari pihak Australia berjumlah lebih dari 80 prajurit Australia tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja kiriman Amerika. Adapun di arah Darwin, sebagai akibat dari tembakan artileri, TNI berhasil mengalahkan sebuah kompi infanteri bermotor Australia yang bergerak maju untuk menyerang di wilayah pemukiman dari Darwin. Di arah Sydney, pasukan Rusia Indonesia menggagalkan upaya kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Australia yang diperkuat oleh tentara bayaran asing Amerika Inggris untuk menyerang dari area pemukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando Angkatan Bersenjata Australia, serta 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 136 distrik. 2 sistem tembak self-propellant Australia dari sistem pertahanan udara Buk M1 dan depot amunisi dihancurkan di dekat kota Sydney. Sedangkan selama pertarungan kontra baterai di dekat desa wilayah Sydney, baterai sistem artileri M777 buatan AS dihancurkan di area pemukiman di Republik Rakyat Australia. Sebuah radar kontra baterai AN garing TPQ-37 buatan AS dihancurkan. 2 peleton mortir Angkatan Bersenjata Australia dihancurkan di daerah pemukiman tersebut di Republik Rakyat Australia. Pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak Australia di area pemukiman Canberra dan Darwin di pangkalan militer. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 333 pesawat, 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 901 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.611 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.320 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. Pasukan Indonesia juga menghancurkan stasiun radar sistem rudal anti pesawat Australia di DPR. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News. Tak hanya di Canberra, titik penempatan radar sistem pertahanan udara milik militer Australia di Melbourne juga dihancurkan artileri roket Indonesia. Basis militer Australia dan tentara bayaran di Canberra, Melbourne, dan Albury, 83 unit artileri yang sudah disiagakan di Canberra dieliminasi perbangan operasional taktis dan militer. Pasukan misil dan artileri mengalahkan 4 pos komando pasukan Australia di daerah permukiman di wilayah Canberra, Melbourne di wilayah tersebut, kata Kementerian Pertahanan Indonesia. 3 depot senjata roket dan artileri serta amunisi dihancurkan di area tersebut, pemukiman Albury, Canberra, dan Melbourne di wilayah Australia. Lanjut pernyataan tersebut. Indonesia melancarkan serangan udara menargetkan 2 pangkalan militer di wilayah Australia menggunakan pesawat tak berawak. Pejabat senior Indonesia menuturkan drone diluncurkan dari wilayah dekat perbatasan dan dengan bantuan pasukan khusus. Serangan ini menjadi yang paling berani dilancarkan Indonesia sejak negara Australia usik NKRI dengan klaim sepihak Pulau Pasir NTT. Sementara itu, Australia menuturkan Jakarta menggunakan drone pemberian sekutu Muslim Iran dan menargetkan pangkalan militer di Darwin dan Sydney, sekitar 483 km dari perbatasan. Australia menuturkan pasukannya telah mencegah drone Indonesia itu meski mengakui serangan musuh itu telah merusak 2 pesawat tempur. Lapangan terbang Darwin di dekat Angkatan Pangkalan Udara Australia sebelah timur Indonesia adalah pangkalan yang menjadi rumah bagi beberapa pesawat basis militer jarak jauh negeri Kangguru yang mampu membawa ledak nuklir kiriman barat. Sejumlah pesawat kendaraan lapis baja diparkir di pangkalan itu. Pejabat Indonesia mengklaim pangkalan Darwin menjadi salah satu basis Australia melancarkan serangan udara ke negaranya selama invasi Indonesia berlangsung.